Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Hendry, masih di tim Jalin Jaga Lilin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman staf lembaga bahwa IDM kali ini melakukan beberapa update fitur. Nah, apa saja yang telah dilakukan pengupdatean di dalam fitur IDM? Silakan simak dengan baik dan silakan diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi salah paham. Baik, kita lanjutkan langsung. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Kita login sebagai bendahara atau sebagai staf madrasah, kemudian kita login. Di sini kita bisa lihat ya, ada notif penting telah dibuka IDM tahun anggaran 2024 untuk madrasah negeri dan swasta. Silakan dapat mengisi evaluasi diri madrasah tahun anggaran 2024. Nah, informasi-informasi yang ada di depan ini bisa ditelaah dengan baik untuk lembaga-lembaga yang ada di tempat. Baik, yang pertama, di dalam role bendahara ini sudah dilakukan update untuk TPM ya. Untuk TPM, kemudian nanti ada nilai SKPM, kemudian nanti di chat sini, di bagian bawah ini, nanti juga diupdate agar tidak mengganggu saat pengisian dalam butir soal. Kita klik yang pertama di sini ada dashboard, Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Di sini kita bisa lihat pedoman bagi lembaga baru madrasah yang baru memiliki akun, bisa dibaca-baca untuk pedoman. Ingat, membaca pedoman bukanlah hal yang buruk, bukanlah hal yang tidak baik, tapi membaca pedoman ini sebagai panduan bagaimana cara kita melakukan pengisian evaluasi diri madrasah dengan sangat real dan dengan sangat efisien ya, mungkin lebih ke efisien. Kemudian di dalam dashboard ini ada tabel ya. Di sini ada tabel dalam 5 aspek budaya mutu ya. Di sini ada nilai SKPM-nya yang dimana di sini terisi kurang. Nah, ini apakah sesuai dengan lembaga tersebut atau tidak. Di sini ada terbilang atau dengan status kurang. Kemudian di bawah dashboard ada profil madrasah yang dimana ini sudah tersinkronisasi dengan EMIS. Ya, di sini ada total 5 guru, total 39 siswa, total 4 rombel. Nah, di sini 0 untuk labnya dan di sini ada alamat lengkap lembaga tersebut. Kita turun ke bawah lagi di menu tim penjamin mutu. Nah, disinilah update-nya. Ketika sudah kemarin di tahun 2024 awal maupun tahun 2023, tim penjamin mutu ini jika sudah di-approval atau sudah di-ACC oleh Camat, Kepala Madrasah, maka TPM ini tidak bisa dilakukan pengunggahan apapun ya. Jadi sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, termasuk ada nilai SKPM. Ini tidak bisa diganggu. Nah, di pengupdatean fitur kali ini, evaluasi diri madrasah atau biasa kita sebut EDM mencoba untuk lebih fleksibel, namun tetap dalam role atau jalur yang sesuai. Yang pertama adalah pengupdatean SK. SK ini bisa diupdate ya, nanti bisa diupdate, bisa diklik di sini. Untuk ini kan ada SK, ya kalau diklik
nanti muncul. Kemudian jika ada pergantian kepala maupun ada itu bisa dilakukan pengunggahan klik di sini. Nah, pengunggahan klik di sini itu bisa dilakukan selama kurang lebih 30 hari ya, 30 hari jika ada ingin melakukan update. Kemudian di bawah sini ada upload foto TPM. Jadi Bapak Ibu yang melakukan bukan masa depan, yang melakukan untuk kegiatan apa saja yang akan direncanakan oleh lembaga tersebut adalah TPM ya, atau biasa kita sebut tim penjamin mutu. Nah, kita harus melampirkan juga foto TPM saat melakukan rapat ya. Nanti tinggal kita klik unggah di sini, kita unggah berkasnya ya, tinggal klik di sini. Terus kemudian kita klik unggah. Setelah diklik unggah, maka dapat dilihat fotonya ada di sini. Ya, ini di sini pengukuhan tim penjamin mutu. Nanti bisa dilakukan upload di situ. Kemudian dari sisi tim penjamin mutu bisa dilakukan ini ya, penambahannya ada upload foto TPM, jadi lebih real lagi saat melakukan pengisian IDM. Kita lanjut dalam pengisian IDM. Ya, kita lanjut di pengisian IDM. Kita ambil yang butir E3. Nah, saat sudah dilakukan approval terhadap kepala madrasah, kemarin kita tidak bisa melakukan unggah berkas ya di sini ya. Kita tidak bisa melakukan unggah berkas maupun dokumen pendukung. Kemudian bagi lembaga yang kemarin tahun 2023 sudah mengerjakan IDM, nanti di sini akan ada historinya. Nanti akan muncul histori di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Artinya, di tahun 2023 kemarin, tingkat yang dipilih adalah tingkat 1 dengan jawabannya ini. Ya, ini jawabannya atau ini adalah deskripsinya. Kemudian di sini bisa kita lihat jawabannya di sini. Itu nanti bisa kita sesuaikan. Jadi yang pertama tahun 2023 seandainya Bapak Ibu di tingkat 1, artinya tingkat itu butuh ditingkatkan kembali. Jadi kalau dievaluasi diri madrasah itu sebenarnya pengunggahan deskripsi ini itu menentukan tingkatnya. Artinya kenapa sih harus kita deskripsi ini untuk tentang kita baca di sini. Madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang tua siswa atau masyarakat. Artinya lebih ke transparansi. Nah, di sisi transparansi sendiri itu kita memilih tingkat berapa? Tingkat 3, tingkat 2, tingkat 4, atau tingkat 1. Jika tingkat 4, maka di sini ada peningkatan. Artinya, tingkat 1 dan tingkat 2 itu butuh ditingkatkan. Tingkat 3 dan tingkat 4 artinya dipertahankan. Dipertahankan bukan berarti tidak melakukan apa-apa untuk tahun depan, tapi tetap dilakukan hal yang paling baik. Sehingga tingkat 3 dan tingkat 4 ini tidak merosot ke sampai tingkat 2. Ibaratnya kalau kita bicara tentang ruangan yang bagus, yang sudah bagus, artinya kita pakai anggap tingkat 4 atau 3. Kalau seminggu lagi kita kosongkan ruangnya, tidak kita sapu, tidak kita bersihkan, maka bisa jadi ruangan tersebut nanti akan jadi buruk atau jadi kurang baik, ya kan? Kurang baik kita masuk di tingkat 2. Kalau kita tinggal lagi selama 1 tahun nggak kita apa-apain, maka bisa jadi nanti jatuhnya sudah melakukan rehab, udah pecah-pecah temboknya. Nah, itu berarti tingkatnya sudah turun dari 4 tadi bisa turun ke 1. Artinya kita akan menjaga di mana tingkatan ini harus kita jaga ya. Jika sudah
masuk di tingkat 3 maupun tingkat 4. Kita pertahankan. Nah, histori ini tahun 2023, jika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian IDM, nanti akan muncul nih Pak Bu di atas deskripsi ya di sini. Jadi historinya Bapak Ibu tahun 2023 kemarin, oh saya milih tingkat 1 karena dalam transparansi masih kurang segala macam. Nah, kemudian di tahun 2024 di sini Bapak Ibu memilih tingkat 2 atau tingkat 3. Artinya sudah ada peningkatan gitu. Ada kemajuan lagi di lembaga Bapak Ibu. Nah, kemudian deskripsinya nanti bisa dituliskan di sini. Jika sama nanti bisa dikopas juga ini Pak Bu. Ini bisa di-copy, jika jawabannya sama, misalnya seandainya ini tingkat 4, kemudian masih sama, bisa dikopas di sini untuk menentukan tingkatan. Kemudian jika sudah selesai semua Bapak Ibu, itu silakan dilakukan simpan hasil evaluasi. Ya, dilakukan penyimpanan sampai ada tulisan di sini, jawaban tersimpan. Nah, untuk kegiatan sendiri, Bapak Ibu tidak perlu menceklis semuanya, tapi checklistlah yang menurut Bapak Ibu bagi TPM itu yang memang dibutuhkan oleh lembaga untuk ke depannya. Untuk memajukan lembaga butuh kegiatan seperti apa. Baik, setelah diisi semua, kita klik berikutnya. Kemudian lanjutkan pilih kegiatan tidak termapping. Artinya yang tidak ada di dalam mapping ya. Ini yang ada di luar. Contoh apa aja nih yang nggak ada. Contoh PPDB. Kita klik PPDB. PPDB bukan kegiatan yang di mapping ya. Karena itu kegiatan yang kalau PPDB itu masuknya di apa ya Mas? Kalau PPDB. PPDB itu bisa dimasukkan di kegiatan tambahan ya. Contoh seperti ada rehab-rehab seperti ini. Apa yang jika ada ingin direhab, silakan. Ada pemasangan instalasi listrik baru, mungkin pembangunan ini untuk rehab ya kalau pembangunan ya. Penyediaan genset yang sering mati lampu, kemudian nanti anggarannya bisa dianggarkan ke sana, silakan diisikan. Kemudian jika sudah di-checklist Bapak Ibu, ini sudah di-checklist, jangan langsung disusun prioritas, tapi disimpan terlebih dahulu kegiatannya, agar nanti nilai TPM-nya bisa muncul. Kemudian kalau sudah disimpan prioritas, kita lanjutkan ke susunan prioritas kegiatan. Kenapa sih Pak, Bu, kok kita perlu menyusun prioritas kegiatan? Karena pada dasarnya kita itu di sini teracak ya, di sini tersusun dengan rapi ya, 321, 322, 314, 323. Ini kan masih 3, kepala 4 gitu. Nah, kita urutkan mana kegiatan yang menurut Bapak Ibu itu perlu sangat-sangat penting. Nah, kami mengusulkan untuk prioritas pertama itu ditaruh untuk 321. 321 ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau pelaksanaan KBM ya. Di dalam KBM itu salah satunya ada gaji guru. Nah, itu kan sangat penting ya, sangat penting. Kalau seandainya 321 ini tidak diprioritaskan, nanti gajinya takutnya malah habis karena dipakai atau dilakukan kegiatan yang lain. Untuk kedua, ya di sini kan 3.2.2. Saran yang kami lakukan adalah pakailah 821. 821 yang di dalam isinya adalah ATK ya. Ini yang sangat penting nih, kadang butuh listrik, ada wifi, ya. 821 itu ada seperti itu. Nah, ini lebih ke beban operasional madrasah lah. Jadi operasionalnya apa aja, itu silakan diprioritaskan.
Nah, cara memprioritaskan, kita cari dulu 821-nya di mana. 821-nya ada di bawah. Cara naikin ke atas, kita klik kiri, kemudian kita drag ke atas. Ini drag ke atasnya, kalau bisa jangan dibenturkan ke lanjut verifikasi, tapi di sampingnya lanjut verifikasi sini. Nah, di samping sini ya. Jadi kalau ketika di drag ke atas, ini kan harusnya satu-satu gini kadang ya. Tapi nanti bisa, ini tinggal di scroll aja. Nah, ini caranya, kita tinggal tekan atau klik tombol kiri, kemudian kita drag ke atas. Kita drag ke atas, kita tahan tombolnya, ya, kita tahan tombolnya sampai dia berjalan sendiri. Oke, kemudian kita taruh di bawah sini. Deng. Dia maka akan menjadi urutan nomor 2 yang akan dianggarkan. Itu. Kemudian setelah ini yang kita lakukan lagi apa? Yang ingin diprioritaskan, silakan Bapak Ibu tentukan mana yang akan diprioritaskan. Kalau menurut saya, jika anggarannya itu 30 juta, 30 juta nanti kepotong untuk 321 dan 821 aja, ini sudah hampir habis ya untuk gaji dan operasional ini dalam 1 tahun. Ini menghabiskan sekitar 24 juta, nah sisa 6 jutanya buat kegiatan yang lain. Kalau seandainya ini tidak diprioritaskan, maka ya tidak tercover juga nantinya. Nah, itu saran kami, silakan dilakukan prioritas kegiatan itu. Kemudian jika sudah, silakan dilakukan simpan terlebih dahulu sebelum lanjut. Simpan terlebih dahulu, simpan prioritas, kemudian baru kita lanjutkan verifikasi. Maka di sini akan muncul nilainya 25,0. Ini adalah skor SKPM, skor kinerja pencapaian mutu. Baru kita lakukan verifikasi. Ya, kirim permintaan. Ini, data ini, setelah kita minta kirim permintaan, data tersebut akan muncul di pengawas Bapak Ibu. Nanti akan muncul di pengawas selama 7 hari. Ya. Pengawas akan melakukan review selama 7 hari. Jika 7 hari itu pengawas tidak melakukan kegiatannya, maka secara otomatis data tersebut akan dilanjutkan ke kepala madrasah. Ya. Jadi kalau misalnya dalam 7 hari kok diam saja, tidak ada pergerakan untuk melakukan pengecekan data, maka data yang ada di pengawas secara otomatis dalam 7 hari akan lanjut ke kepala madrasah. Bagaimana Pak kalau seandainya dalam 1 hari pengawas sudah melakukan sudah oke, ya tinggal dilakukan lanjut untuk langsung ke kepala madrasah, bisa dilakukan klik lanjut, data tersebut akan masuk di kepala madrasah. Tapi jika misalnya dibalikin lagi, seandainya direvisi ke ke bendahara atau ke staf, apakah nanti ketika staf ngirim akan kembali lagi 7 hari lagi? Oh tidak. Jadi misalnya seandainya 3 hari kemudian pengawasnya tahu, kemudian dilakukan revisi, maka nanti waktu kirim kembali data akan melanjutkan 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, baru masuk ke kepala madrasah. Tapi kalau di waktu saat mengajukan lagi datanya, kemudian pengawasnya sudah oke, diklik lanjutkan, maka langsung otomatis masuk ke lembaga madrasah. Nanti seandainya ada review dari pengawas, maka akan muncul notif di camat maupun di bendahara. Tinggal di approve saja. Nah, nilai SKPM ini itu bisa dirubah oleh bendahara madrasah atau oleh staf madrasah selama saat di-approve oleh camat. Bendahara madrasah memiliki waktu 30 hari untuk melakukan perubahan di sini. Jadi selama 30 hari
itu bisa dilakukan untuk penambahan seandainya dalam 30 hari, 15 hari, dalam 15 hari, kok sudah merasa di 15 hari itu ingin ditingkatkan, maka bisa dilakukan perubahan atau revisi ya. Ini masih bisa diubah. Kalau dulu belum bisa berubah, karena sudah dikunci semuanya. Nah, sekarang dikasih lebih fleksibel lagi untuk IDM-nya. Nah, itulah update-update yang bisa saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Untuk tadi ada tim penjamin mutu, ya, jadi ada ngunggah foto di sini untuk TPM-nya, kemudian SK-nya bisa diupdate ketika ada pergantian kepala. Kemudian untuk di sini kita bisa unduh rangkuman, ya, butir soal seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa unduh nanti ya di rangkuman ini untuk unduh PDF rangkumannya. Ini Bapak Ibu juga bisa lihat soal-soal yang sudah dikerjakan tadi. Kemudian ini bisa diklik unduh. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jika ingin bertanya, jika ingin sharing, silakan tulis di kolom komentar. Semoga saya bisa membalas satu persatu apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, cukup sekian. Semoga yang sakit segera diberikan kesehatan dan yang sehat semoga semakin sehat. Amin. Tetap jaga kesehatan dan jaga kesulitan. Saya Hendri dari Jaga Lilin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.